ya. Ya, kemudian Nabi diletakkan di situ milik Hafsah bak tersebut. Kemudian summa tafiqna nasubu alaihi tilk. Kemudian istri-istri Nabi Aisyah dan yang lainnya mulailah mengambil air dari yang 7 kirbah tadi dikumpulkan, mulailah mereka tuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafiqa yushiru ilaina. Ya, sampai Nabi suruh kata Nabi cukup tidak dengan ucapan. Nabi dengan tangan, sudah berat beliau berbicara. Ya, an qad fa'altunna, sudah cukup. Tsumma kharaja ilan nas, dengan susah payah ya 5 hari sebelum meninggal setelah mandi tubuh yang sangat panas, beliau pun keluar menuju orang-orang. Para sahabat sedang menunggu di masjid. Ya. Kemudian beliau merasa diri beliau mulai membaik karena habis mandi, ya. Kemudian beliau pun menuju para sahabat, masuk dalam masjid dalam kondisi beliau memakai sorban hitam di atas kepala beliau untuk mengikatkan kepala beliau. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat di sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia. Bimil hafatin qad asaba bi asabatin dasma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pakai selimut karena beliau demam. Kemudian beliau mengikatkan kepala beliau dengan sorban berwarna hitam. Dan itu dalil bahwasanya boleh memakai baju berwarna apa? Hitam. Sorban warna hitam enggak ada masalah. Hatta jalasa 'alal mimbar, kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallaha wa athna alaihi. Kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du, fa innan nas yaksurun wa yaqilul ansar." Sungguhnya orang-orang semakin banyak, adapun kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fi ta'am. Sehingga jumlah kaum Ansar dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin seperti garam yang ada di makanan, itu sedikit. Faman waliya minkum syai'an yadhurru fihi qauman wa yanfa'u fi akharin. Barang siapa yang mengurus urusan kaum muslimin yang ternyata pengurusannya itu bermanfaat bagi sebagian kaum dan memberi kemudaratan kepada kaum yang lain, falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Maka perhatikanlah kaum Ansar. Kalau mereka baik, terimalah kebaikan mereka. Kalau mereka bersalah, maafkanlah mereka. Nabi sedang memuliakan kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas, fakana akhiru majlisin jalasa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah majlis terakhir yang dihadiri oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah terakhir Nabi naik mimbar. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa alal mimbar. Sama kisahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Tidak bisa berdiri lagi. Nabi duduk. Tidak bisa lagi berdiri. Kemudian Nabi berkata, inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Sungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara diberikan perhiasan dunia yang dia sukai atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sang hamba meninggalkan perhiasan dunia dan dia memilih janji Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi mengucapkan demikian, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kami menebusmu dengan bapak dan ibu kami. Fa ajibna lahu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami heran dengan Abu Bakar ini, orang tua ini. Wa qala an-nas, berkata, orang-orang berkata, lihatlah kepada orang tua ini. Abu Bakar sudah tua. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahullah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadainaika bi abaina wa ummahatina. Aneh orang tua ini. Nabi mengabarkan ada seorang hamba diberi pilihan untuk memilih kehidupan dunia yang indah atau apa yang Allah janjikan. Ternyata sang hamba memilih janji Allah. Lantas orang tua ini berkata, kami menebusmu dengan bapak dan ibu kami. Ada apa gerangan? Mereka heran. Kenapa Abu Bakar nangis? Kemudian ngomong demikian. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Ternyata hamba yang dimaksud oleh Nabi adalah dirinya sendiri. Dia yang diberi pilihan oleh Allah untuk hidup dunia atau kembali ke sisi Allah. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana. Dan Abu Bakar ternyata orang yang paling pandai, yang paling paham di antara kami. Wa qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, mengomentari perkataan Abu Bakar, inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakrin. Sungguhnya di antara orang yang paling berjasa kepada aku
dalam persahabatan dan dalam bantuan secara materi adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan kekasihku adalah Abu Bakar. Illa khullatal Islam, tapi hanyalah persaudaraan sama muslim. Karena Nabi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakrin. Kata Nabi, tidak boleh ada jendela yang langsung tembus dari rumah seseorang ke dinding masjid kecuali jendelanya Abu Bakar. Jadi dahulu Masjid Nabawi, di sisi Masjid Nabawi ada rumah-rumah sahabat yang nempel dengan Masjid Nabawi langsung. Sehingga kalau mereka ke masjid, mereka tinggal buka semacam pintu kecil atau jendela, langsung masuk ke masjid. Ada sebagian sahabat, termasuk di antaranya rumah Nabi, demikian, dindingnya langsung nempel dengan dinding rumah Aisyah. Jadi Nabi kalau masuk langsung masuk. Sebagian sahabat juga demikian. Kata Nabi, seluruh pintu-pintu yang nyambung ke masjid tutup semuanya, kecuali pintunya siapa? Abu Bakar. Kecuali pintunya Abu Bakar. Ini jelas isyarat bahwasanya Abu Bakar yang akan menjadi apa? Khalifah. Dan Nabi ucapkan tatkala Nabi akan meninggal dunia. Itu 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Anas bin Malik bercerita, marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari Abu Bakar dan Al-Abbas bi majlisin min majlisin Ansar wa hum yabkun. Melewati majelis kaum Ansar. Kaum Ansar sedang menangis. Maka Al-Abbas dan Abu Bakar bertanya, "Ma yubkikum? Apa yang buat kalian menangis?" Kata kaum Ansar, "Zakarna majlisa Nabi sallallahu alaihi wasallam minna." Kami ingat tentang majelis Nabi, pengajian Nabi, wejangan-wejangan Nabi. Mereka sudah kehilangan, Nabi tidak bisa lagi beri wejangan karena Nabi sakit. Mereka rindu, maka mereka ingat, mereka pun menangis. Mendengar hal ini, fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Maka Nabi datang, Abu Bakar datang menemui Nabi. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Ansar mereka sedang menangis. Mereka rindu untuk mendengar wejangan-wejangan. Mereka rindu untuk menghadiri pengajianmu." Qala, akhirnya Nabi memaksakan diri untuk keluar. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad asaba ala ra'sihi hasyata burdin. Maka Nabi pun keluar dengan memakai kain yang terbuat dari burd, ya, semacam kain yang agak keras. Ya, qala fa sa'idal mimbar, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Wa lam yas'athu ba'da dzalikal yaum, dan itulah terakhir Nabi naik di atas mimbar. Setelah itu Nabi tidak naik lagi di atas mimbar tersebut. Fahamidallahu wa athna alaihi, maka Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian Nabi berkata, "Usikum bil ansar." Aku wasiatkan kepada kalian untuk perhatian, berbuat baik kepada kaum Ansar. Fa innahum karishi wa aibati, mereka adalah orang-orang khususku. Wa qad qadaw ladzi alaihim, mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Jadi, kaum Ansar yang mengundang Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka datang kepada Nabi melaksanakan namanya Bai'atul Aqabah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, pergilah Anda ke kota Madinah. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela anak-anak kami, membela istri-istri kami." Itu janji kaum Ansar dan mereka lakukan janji mereka. Sehingga Nabi pun akhirnya berhijrah dan mereka benar-benar membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Makanya Nabi berkata, "Berbuat baiklah kalian kepada kaum Ansar. Wa qad qadaw alladhi alaihim." Sungguh mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiyal ladzi lahum, dan tinggal hak mereka belum penuhi, belum mereka dapatkan, yaitu hak untuk masuk apa? Surga. Faqbalu min muhsinihim, maka kalau ada yang baik di antara mereka terimalah kebaikannya. Wa tajawazu an musiihim, kalau ada yang buruk di antara mereka maka maafkanlah mereka. Karena jasa kaum Ansar yang begitu baik, besar.